Kipli, masih berani nggak kau sama kiamat? Apa sih ini? Debat duar sama kiamat. Ini berseser sama dia nih. Kiamat itu orang atau pakai data? kiamat itu orang apa tuyul? Tunjukin datamu nanti, jangan teriak-teriak ya. Menurut saya tanya, kiamat itu orang apa tuyul? Udah, pakai data kalian. Mau kau pun hendik kelebes nggak masalah. Mau siapa pun waktunya. Orang ditanya baik-baik, kiamat tuyul apa orang, gimana sih? Dia mah keren, pakai data langsung tunjukin ini. Bantah kalau salah nih ya. Wah, bisa bantah. Gimana? Siapa lah? Biar tanggal. Kira-kira kamu tahu enggak? Enggak, aku tanya dulu. Disiplin ilmu yang harus dikuasai seseorang untuk bisa memahami Al-Quran itu apa? Udahlah, udah berapa kali kau nggak bisa jawab sama dia, teriak-teriak kok. Tunggu tepat waktu jamnya nanti biar saya kasih. Udah, kamu turun aja, bos. Saya sampaikan nanti waktunya jam berapa, hari apa. Kalau gitu. mau offline, sampaikan ke dia kalau mau offline dengan saya. Itu baru hebat. Baca Quran nggak bisa, bahasa Al-Quran kan lawak-lawak. Hanya modal terjemahan. Ditanya disiplin ilmu apa untuk mempelajari mengerti Al-Quran, nggak bisa jawab juga. Saya tanya kiamat itu orang apa tuyul, nggak mau jawab. Mana sih? Nah, itu dia. Bro admin nih, bro admin. Udah dapat pencerahan dia aku rasa nih, bro admin. Bro admin. Bro admin monitor. Kita sama bro admin ini gitu ya. Iya. Ini baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Ini kan bokapnya udah mualaf. Bokapnya itu netizen fanatik banget sama Ben Joma. Dia itu ingin memberikan edukasi kepada bro admin supaya memeluk Islam. Jadi semua piti-pitinya Ben Joma dikirim ke bro admin. Bro admin ketawa. Kenapa? Karena bapaknya nggak tahu kalau bro admin itu sering satu room sama Ben Joma. Jadi ada perang pemikiran di antara anak dan bapak. Kira-kira gitu. Bro admin, tanggapi dulu itu. Bro, Ya, saya hanya penasaran aja sih. Hubungan Kristen ini dengan Yesus itu apa yang secara langsung gitu loh, secara langsung. Hubungannya. Kayak Islam dengan Nabi Muhammad kan berhubungan langsung ya kan ya. Nabi Muhammad mengajarkan langsung konsep ibadah, konsep bertuhan, syariat, hukum-hukum, muamalah, cara ibadahnya, fikihnya. Nabi Muhammad yang langsung kemudian mengajarkan itu semua. Sedangkan di Kristen menyembah Yesus, nyanyi di gereja, Natalan, makan babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus, ya, mengkitabkan kitab Roma, Galatia, Efesus, Filipi. Itu semua tidak ada hubungannya dengan Yesus. Tidak ada. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus. Tidak ada sama sekali. Cerita penyaliban tak ada hubungannya dengan Yesus. Tidak ada sama sekali. Pokoknya intinya yang dijadikan salib sebagai simbol agama Kristen itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Ini yang saya penasaran dengan Kristen. Kalau Islam kan Al-Quran jelas Nabi Muhammad. Sholat Nabi Muhammad. Puasa Nabi Muhammad langsung yang mempraktekkan. Semua Nabi Muhammad yang menggodok kemudian sahabatnya dan juga para murid-murid yang ada, keluarganya, orang sebangsanya. Nah ini Kristen dengan Yesus itu tak pernah nyambung. Cuman Kristen aja yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Kapan-kapannya orang-orang Kristen ini duduk bersama dengan Yesus itu loh. Siapa yang kemudian duduk dengan Yesus dari Kristen ini? Bapak-bapak gereja terima pengajaran-pengajaran tentang Yesus itu dari Yesus langsung? Enggak. Dari murid langsung Yesus? Enggak juga. Ibadahnya minggu, Yesus tidak pernah kasih contoh. Makan babi, Yesus tidak pernah kasih contoh. Memanggil Yesus dengan panggilan Allah, anak, Allah, Bapak, enggak pernah Yesus kasih contoh.
memanggil Paulus dengan panggilan rasul, Yesus tidak pernah kasih contoh. Tidak sunat, Yesus tidak pernah kasih contoh. Membatalkan Taurat, Yesus tidak pernah kasih contoh. Jadi Kristen ini dari mana? Siapa yang ngajarkan? Yesus gembala, Yesus guru. Tapi kurikulum pengajaran Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan sampai orang bisa menjadi Kristen. Tidak pernah. Yang diajarkan dan yang diteorikan serta dipraktikkan Yesus justru bertentangan dengan yang dipraktikkan dan yang diteorikan oleh Kristen. Tapi mulut selalu mengatakan pengikut Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Keselamatan sudah dijamin dari Yesus. Apa nggak malu berucap kayak begitu? Sedangkan Yesus secara lembaga tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Yesus secara kitab, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kitabnya orang Kristen. Yesus tentang agama, Yesus tidak pernah menyebut agama Kristen. Yesus tentang murid-muridnya, Yesus tidak pernah menyebut kata Lukas, kata Markus, kata Paulus. Jadi apa dari Kristen ini yang nyambung dengan Yesus? Kira-kira apa? Sedangkan buku-buku yang dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci hanyalah sebuah buku yang dihasilkan dari hasil penelitian. Sementara hasil penelitiannya mengatakan, Yesus bersabda, waspadalah kepada serigala yang nyamar sebagai domba, nyamar sebagai muridku. Yesus juga menurut cerita yang dihasilkan dari penyelidikan menceritakan bahwasanya ada Yesus palsu yang datang setelah dia. Jangan-jangan yang nyambung dengan Kristen ini yang Yesus palsunya. Dan secara data Bible, saya sih bisa buktikan itu memang betul. Kenapa bisa demikian? Karena Kristen mengikuti, meneladani Paulus. Murid Paulus lah yang pertama kali disebut Kristen di Antioquia, di Turki. Nah ini masalah besar. Dan yang datang kepada Paulus adalah makhluk halus. Kenapa dikatakan makhluk halus? Karena hanya berupa suara. Bukan Yesus yang mengajarkan. Yesus itu manusia fisik. Makanya dia makan ikan goreng. Untuk buktikan bahwa akulah manusia fisik, bukan hantu. Sedangkan yang datang kepada Paulus cuma suara. Siapakah kau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Fisik tak ada. Sedangkan Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus akan datang kedua kalinya dengan fisik. Dan Yesus mengatakan yang datang setelah dia terangkat bukan dirinya. Berarti sejatinya yang datang bukan Yesus, tapi yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Yang datang di Pulau Patmos ngaku Yesus. Sementara Yesus dalam penyelidikan Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat iblis yang datang kepadamu dengan mengaku dan memakai namaku Yesus. Penyesat itu apa? Planos, iblis, setan. Sementara yang datang yang disebut setan itu tidak ada kemudian wujud. Yang ada cuma bisikan. Yang datang kepada Paulus dan Pulau Patmos ini hanya bisikan. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur, kilang gemilang. Yesus, penginjilan selama 3 tahun, tidak pernah mengaku seperti itu. Sejauh saya belajar Bible, karena tidak ada larangan dari Kristen belajar Bible, tidak ada larangan dari Islam belajar Bible, saya belajar buku itu, tidak pernah Yesus mengaku Alfa dan Omega. Tidak pernah Yesus mengaku kalau dia itu adalah sang bintang timur. Tiba-tiba puluhan tahun setelah dia terangkat ke langit, muncul makhluk mengaku
Yesus. Sedangkan menurut penyelidikan Lukas, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata, akulah dia. Murid-murid Yesus yang adalah Bani Israel, ketika penulisan di Pulau Patmos dan juga ketika Paulus mengaku bertemu dengan makhluk mengaku Yesus, Bani Israel tidak percaya. Karena kenapa? Bisa jadi karena mereka mendengarkan nasihat Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya, jangan kau ikuti mereka. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan Yahudi sampai hari ini tetap Yahudi. Yudaism, praktisi Torah sampai hari ini menjadi praktisi Torah. Nggak pernah menjadi nyebrang Kristen atau menyatu dengan Kristen. Nah, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis buku Wahyu Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, sebab engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, siapa orang Farisi ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Itu siapa orangnya dan apa nama agamanya? Itu dia. Jadi memang berat. Sampai hari ini saya belajar puluhan tahun, tidak pernah saya menemukan benang merah pengajaran Yesus dengan agama Kristen ini. Konsep ketuhanan, konsep ibadah, konsep rumah ibadah, konsep kitab suci, konsep Tuhan, konsep murid, konsep utusan, konsep keselamatan. Tak ada nyambung-nyambungnya sedikit pun. Klaim ya. Oh, kalau Kristen mengklaim, wah paling jago. Kristen klaim yes. Pokoknya dialah yang paling selamat. Tak ada neraka di Kristen, tak ada siksaan di kubur di Kristen. Pokoknya mati langsung jelek masuk surga. Nah, itulah Kristen. Karena Yesus menjamin, karena Yesus begini bla bla. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, karena di sana banyak tempat. Begitu diselidiki, ternyata ini ucapan Yesus untuk Yudaism. Ucapan Yesus ini untuk murid-muridnya yang bersunat, yang tidak makan babi, yang kitabnya Taurat, yang kitabnya Amsal, yang kitabnya Yehezkiel, yang kitabnya Yesaya, yang kitabnya Hosea, bukan Roma, Filipi, Galatia, bukan. Ketika Yesus, sebab aku bersatu dengan mereka, sama seperti mereka, sama seperti kita ya Bapa, supaya mereka satu dengan kita, supaya mereka tidak pergi dariku, dia selama-lamanya bersamaku. Ternyata selidik punya selidik, dia sedang berbicara kepada Yudaism. Orang-orang yang ibadah sabat, orang-orang yang menyembah Elohim, orang-orang yang mengkitabkan kitab Tanakh, orang-orang yang ibadah satu Tuhan. Bukan Kristen lagi-lagi. Alamak. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku bukan jembatan yang harus diinjak untuk dilalui, tapi aku sang pembawa firman. Untuk sampai kepada Bapa harus melakukan segala firman yang aku ucapkan. Mana ucapan Yesus sembahlah saya? Mana ucapan Yesus makanlah babi? Mana ucapan Yesus rasulkanlah Paulus? Mana semuanya nggak ada. Nggak ada. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya akan hidup, siapa yang percaya akan binasa. Percaya apa? Ternyata Yesus mau dipercayai sebagai apa? Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Cek per cek, Kristen menyembah Yesus karena percaya Yesus Tuhan. Ternyata yang dipercayai adalah Paulus. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dia percaya Yesus Tuhan. Ternyata percayanya kepada Paulus. Karena Yesus dia justru mau dipercaya kalau dirinya hanya utusan.
Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 14 ya, nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku selalu mengasihi Bapa, dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Yohanes 14, apa kata Yesus? Jelas di situ dia terangkan bahwa aku selalu mengasihi Bapa, dan oleh karena orang yang banyak mengelilingi aku di sini, aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya, agar mereka percaya, agar mereka beriman bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus memberitakan firman agar orang-orang Yahudi percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Bagaimana dengan Kristen? Kristen, Yesus itu utusan, tapi prakteknya apa? Yesus itu Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, Bang Blender dan semuanya guru saya yang ada di sini, sampai hari ini saya belum pernah menemukan ada benang merah agama Kristen dengan ajaran Yesus. Tak ada. Belum pernah saya temukan sedikit pun. Kalau ada saudara Kristen yang bisa membuktikan selayaknya Yesus sujud, Kristen sujud, selayaknya Yesus tidak makan babi, Kristen tidak makan babi, selayaknya Yesus ibadah di sinagoge, bait Allah, Kristen ibadah di bait Allah, selayaknya Yesus kemudian membaca kitab Ibrani, kitab dalam bahasa Ibrani, kitab para nabi, Kristen juga melakukan seperti itu. Selayaknya Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, saya rindu menunggu Kristen juga melakukan hal yang sama. Selayaknya Yesus itu puasa, saya rindu, sunat, saya rindu melihat Kristen juga sunat massal. Selayaknya Yesus ini kemudian menyembah hanya kepada Elohim saja, saya rindu menunggu melihat Kristen melakukan menyembah kepada Elohim saja. Tapi bertanya, Yesus melakukan apa? Kristen melakukan apa? Sedangkan Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Yohanes 14:12, apabila engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku kerjakan. Apa bertanya ini semua? Rindu, jangan bertanya, dengarkan. Ini saya lagi penginjilan. Jadi saya rindu ingin melihat anak-anak Theos ini, ya, memperlihatkan, mempertontonkan kemudian hubungannya Yesus dengan Kristen. Saya rindu untuk itu. Apakah Edis bisa? Apakah Bom-Bom bisa? Apakah RK bisa? Apakah CP bisa? Apakah Kiamat bisa? Sedunia Kristen tidak akan pernah sanggup. Mereka menutupi kelemahan mereka itu. Mereka menutupi aib keagamaan, kepercayaan mereka itu dengan menghujat Islam. Mereka habiskan waktu untuk menghujat, menyembunyikan ketidaksinkronan ajaran Yesus dan Kristen. Jadi saudara-saudara umat Islam di Indonesia ini, kenapa mereka menggunakan Bible ke-Islam-Islaman? Supaya mereka sedikit ada agak-agak berbau agama yang benar selayaknya Islam. Karena kapan mereka menggunakan istilah Yunani, hancur Pesenatelok, hancur agama mereka itu. Makanya kenapa terjemahannya saja yang dipakai, mereka tidak menggunakan bahasa Yunani. Karena kapan Bible Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani, maka nampak 99% mereka adalah agama pagan. Dan kalau Perjanjian Lama mereka kembalikan ke dalam bahasa Ibrani, maka ketahuan ternyata mereka mengambil kitabnya agama lain, yaitu agama yang dibawa oleh para nabi Yahudi. Satu-satunya cara untuk mempertahankan diri, hujat Islam. Hujat Islam, hujat Al-Quran, hujat Nabi Muhammad, hujat Allah, hujat Al-Quran. Itu cara mempertahankan diri. Silakan diambil alih teman-teman. Cuma
Zuma, Kenapa kayak orang ngidam? Kenapa? Heboh kali kau. Nenen, mau netek kau, netek. Oi, Dan. Mau netek. Tunggu dulu, Bro Admin nih, Bro Admin. Mananya Bro Admin nih? Bro Admin, meninggal. Aduh, mak meninggal pula di komal ini dia. Terbalik sepatu. Hah, Bro Admin? Jangan tidur. Oi, apa Dan? Ya si Bro Admin, monitor. Oh, tadi apa Dan? Kamu ngapain Dan? Heboh kali kau. mau bertanya Blender, tidak bisa bertanya kah? Pertanyaan kau itu tuh aja udah dijelasin, nanti kamu ngeyel. Tidak ada pertanyaan ini yang memang mengganjal. Oke. Silakan. Pada akhir zaman, kenapa yang turun, kenapa harus Nabi, kenapa tidak langsung saja yang turun itu, langsung Allah saja yang turun. Dan ketahui Blender, kalau bertanya, Tak ajarin samamu ya, Bung. Ini kitabmu sendiri yang mengatakan. jangan lari ke kitabku. Oh, tunggu terus, bagaimana ceritanya saya mau ajarin kamu materi tinggi? Pertanyaan-pertanyaan dari kita, pasti Beritakanlah gospel kepada seluruh makhluk. Perintah itu, sabarnya kau. Lanjut. 1 Yohanes 4 nomor 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Itu kata siapa itu? Pengarang kitabmu. Kata Yesus apa? Yohanes 5 nomor 37. Berarti begini cuma, saya bisa mengarang-ngarang kayak begini. Saya menganggap saya nabi. Terus saya buat satu kelompok dan saya datangkan murid-murid. Iya. Terus Ditanyalah ke saya. Saya diwahyukan. Sama siapa? Sama sang pencipta. Di mana? Ya di sana. Serius cuma. ya itulah yang dialami oleh pengarang kitabmu. Itu yang dialami pengarang Saya kitabmu itu. nyata. Lukas, Markus. Nyata, Tuhan Yesus ada. Hah? Di mana ketemunya Yesus dengan Lukas? Kena kau di sini. Itu kan sudah diwahyukan. Itu kan. Di mana Lukas bertemu Yesus? Di mana Lukas bertemu Markus? Yesus. Di mana Markus bertemu Yesus? Di mana Yesus bertemu Paulus? Hah? Di mana penulis Matius dan penulis Yohanes bertemu Yesus? Pernah bertemu? Ada dalilnya? Ada. Sampai Kau tahu diwahyukan. singa sikat gigi tidak akan pernah bisa kau tunjukkan. Tuhan Mana? Yesus yang datang dengan yang Tuhan hadir Yesus sendiri kepada Lukas, Tuhan Yesus. kepada Matius, kepada Markus. Di mana? Beritakanlah Injil ini ke seluruh dunia. Di mana? Coba Di mana jangan Yesus ketawa pernah? Di semua. mana? Di mana? Di mana Yesus pernah bertemu dengan penulis Bible? Tanya Lukas, tanya Markus, jangan tanya saya. Tadi kamu mengatakan Berarti begini dirimu. cuma. Itulah yang saya katakan. Itulah yang dilakukan oleh pengarang-pengarang jadi Bible. nabi, saya bisa jadi rasul. Saya Ya bisa, buat pengikut. bisa tapi palsu. Kayak Ditanya. penulis-penulis Bible itu palsu semua tuh. Itu bukan nabi, Mana Tuhanmu? tapi nabi palsu. Sana, di atas, yang menciptakan langit dan bumi. Terus pengikutmu siapa? Cicak sama tikus. Betul kan semua? Silakan. Siapa yang mau ikutin kamu? Mana tahu ada yang ikuti saya. Berarti Saya orang yang gila ikutin diwahyukan. kamu, orang gila. Begini cuma, saya diwahyukan ini. Saya dari sini tadi saya diwahyukan. Ada malaikat datang ke saya, kasih kitab ke saya. Nah, Aku langsung orang wahyukan yang saya ke kayak saya. begitu, orang yang kayak begitu disebut apa? Kalau saat sekarang Apa ini, orang gila. Orang gila. Oh semua. Eh, Astaga. orang gila lah. Tapi begitu, maksudnya begini. makanya, kenapa, Bung, kenapa? makanya, Maksudnya begini. Itu kitabmu itu Lukas itu tidak pernah mengaku menerima wahyu. Lukas Begini. tidak pernah.
umat-umat teman-teman saya di Muslim mungkin ada beberapa yang rindu atau mau pengen ketemu langsung lah begitu dengan siapa? Sang Pencipta. Gimana ceritanya? Kan bisa, kan sudah mau akhir zaman, kan sudah mau kiamat juga. Maksudnya muncul saja kan, kasih lihat sedikit. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa melihat Tuhan di bumi ini, nggak ada. Berarti sama dengan saya, berarti saya juga bisa jadi berarti. Apa? Jadi apa? Jadi apa? Mau jadi nabi? Jadilah nabi. Kau bikin sekte baru, sekte kangkung 1 ikat 1000. Di Kristen kan gampang bikin sekte kan? Tidak puas dengan Katolik, bikin sekte Protestan. Tidak puas dengan Protestan, ada kecemburuan, bikin sekte baru. Tidak puas lagi, bikin lagi sekte-sekte yang baru. Tujuan kita satu, Tuhan Yesus. Mau berapa alirannya, mau berapa sektenya? Kenapa jadi Yesus yang tujuan? Bukankah Yesus mengajarkan yang tujuan itu adalah Bapa? Kenapa Yesus yang jadi tujuan? Sakit kan? Kenapa apa? Kenapa Yesus yang kau jadikan tujuan? Bukankah Yesus justru mengajarkan yang menjadi tujuan itu adalah Bapa? Apa bedanya Bapa dengan Tuhan Yesus ini? Ya beda. Satu Tuhan, satu bukan Tuhan, satu manusia. Lucu. Astaga semua. Astaga. Nabi apa ini? Nggak bisa bedakan antara Tuhan dengan manusia. Nabi juling kau. Nabi juling kau. Ya iyalah. Oh kasihan. Oh kasihan. Ya suka kau lah Zuma. Hah? Suka kau lah. Kau mau jadi nabi? Jadi Luga Tambun nanti kau. Maksudnya begini Zuma, kan sudah detik-detik terakhir kan, sudah mau akhir zaman, sudah mau kiamat. Terus? Biar cuma sedikit saja dinampakkan toh, supaya kerinduan mau lihat. Mau lihat apa? Kita berdoa, kita. Maksudnya apa? Maksudnya kamu seperti agama Ardi, Tuhannya datang, dewanya datang. Yesus. Kau mau yang kayak gitu? Kau mau yang kayak gitu? Tunggu, saya tanya kau. Coba kau ke Padang Gurun coba kau. Padang Gurun sana. Saya tanya dulu kau Zuma, saya tanya dulu kau. Di mana posisinya Allah sekarang? Allah meliputi langit dan bumi. Oke. Yesus? Berarti tidak ada tempatnya. Tempatnya tidak ada. Allah tidak menempati ruang dan waktu. Allah tidak menentu, tidak ditentukan oleh kemudian perjalanan relativitas waktu dan ruang. Karena kenapa? Bukan di surga. Allah bukan makhluk. Bukan di surga berarti tempatnya. Kenapa pula surga tempatnya Tuhan ada di surga? Gimana? Ini dalil terjemahan Bible ini yang bikin kau gorila otakmu. Mana ada Terus Tuhan di surga? Zuma, terus saya tanya kau, yang ciptakan Adam di surga itu siapa saya tanya? Yang menciptakan Allah. Itu berarti di surga kan? Mati nih ya. Allah itu bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Allah itu maha besar. Baru di Tuhanmu maha kecil. Berarti di surga itu siapa dan? Di surga itu ada Adam alaihissalam. Yang pada ciptakan saat Adam kemudian siapa? penciptaan Adam alaihissalam. Yang ciptakan siapa? Yang menciptakannya adalah Allah. Berarti di mana dia? Allah tidak menempati ruang dan waktu. Lanjut cuma. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang Tuhan yang benar, ada dalil di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Segala sesuatu di atas muka bumi ini termasuk Yesus itu tersentuh kematian.
Tetapi disebutkan dialah satu-satunya yang tidak tersentuh. Siapa dia? Dialah pencipta langit dan bumi yang kami sebut dengan sebutan Allah. Apa data selanjutnya? Apa data selanjutnya? Bertahta di tempat yang tinggi, yang terang. Tidak ada manusia yang pernah melihatnya, dan manusia memang tidak pernah bisa melihatnya. Nah, itu satu-satunya Tuhan kami tuh, yang disembah oleh para nabi. Nah, sedangkan Tuhanmu Yesus, apa Berarti itu? saya bisa jadi nabi. Bukan saya menghinakan ya, bukan. Dan kami pun tidak punya hak untuk membahas itu. Tapi karena Yesus Anda sebut sebagai anak Allah ya, kami terpanggil untuk meluruskan itu. Zuma. Bising kali Ya. kau, Dan bentar Dan. Jessica. Tunggu dulu Jessica. Iya. Jessica. Iya. Malam. Halo. Ya, Teman saya kayaknya. malam. Selamat malam buat kita semua ya. Ya, Terlebih sama Bang Juma ya. Saya memang Kristen ya Bang Juma ya. Saya senang Iya. kali kalau lihat kadang khotbah Bang Juma gitu ya. Tapi di sini saya ibu rumah tangga gitu. Jadi saya dengar selalu gini, masalah agama ini diperdebatkan gini, rasanya kok miris banget gitu. Apalagi kalau anak-anak yang mendengar gini masalah agama ini, rasanya kok saya lihatnya jadi sedih gitu Bang Juma gitu. Jadi kalau agama ini nggak ada habis-habisnya itu, kita kalau diperdebatkan gitu, dari mana asalnya Tuhan, dari mana asalnya Muhammad, itu aja gitu. Jadi ya kita kalau keyakinan ini ya, menurut saya ya, keyakinan ini apa yang kita yakini itu yang datang pada kita, kan itu dia kalau namanya agama ini gitu. Jadi kita nggak usah diperdebatkan masalah agama ini, kan anak-anak kecil juga kan banyak yang menonton gitu, jadi mereka juga jadinya bingung gitu. Jadi kalau namanya agama ini itu keyakinan, apa yang kita sembah itu yang datang pada kita, kan gitu. Menurut saya begitu Bang Juma gitu. Saya senang kali sama Bang Juma ini. Kalau lihat khotbahnya saya suka banget gitu. Tapi kalau udah masalah menghina gini gitu, itu saya kurang suka gitu Bang Juma. Oke, saya tanya dulu sama ibu. Rela tidak ibu anaknya masuk Islam? Kenapa nggak rela lah? Kenapa nggak rela? Gini dia Pak Bang Juma. Nenek saya ada Islam, ada Kristen. Saya dulu tinggal tempat nenek saya, dia Muslim. Saya hormati dia Muslim gitu. Dia Berarti juga datang ke tempat saya hormati juga gitu. Kami saling menghormati gitu. Karena nenek saya dua, satu Kristen, satu Muslim, tapi kami damai gitu. Nggak pernah bermasalahkan itu masalah agama itu, dari mana Nabi Muhammadmu, dari mana Yesusmu, itu nggak pernah kami apakan. Saling menghargai begitu. Oke, enggak, bukan masalah menghargai. Ibu rela anaknya menjadi Islam. Berarti menurut ibu agama Islam itu betul? Saya nggak bilang saya betul. Semua agama itu betul Pak Juma. Semua agama itu, ajaran agama itu tidak ada nggak benar gitu. Berarti Tuhan itu banyak Bu ya? Maksudnya Tuhan itu banyak gimana Kan Pak Kristen Juma? dan Islam beda Tuhan. Kristen Tuhannya manusia, Yesus namanya. Sedangkan Islam Tuhannya Allah, tidak serupa dengan manusia. Nah, kalau Kristen benar, Islam juga benar, berarti Tuhan itu banyak. Nah, kalau ibu rela kemudian anaknya masuk Islam, ikhlas anaknya masuk Islam, berarti ibu meragukan agama Anda yang sekarang, sehingga anaknya diizinkan bertuhan kepada Tuhannya umat Islam. Dengan kata lain, ibu nggak sayang dong kepada anaknya. Bukan gitu Pak Juma. Kalau masalah bukan masalah kerelaan kita mau masuk agama apapun, itu bukan masalah kerelaan gitu Pak Juma. Karena kan dari saya bilang tadi, nenek saya, tante saya ada Islam, ada Kristen. Saya waktu SMP pun tinggal sama nenek saya, dia Muslim gitu. Tapi kan Pak Juma bilang tadi kan agama Kristen itu dia menjelma manusia gitu. Kan udah saya bilang tadi Pak Juma, bukan itu masalah itu yang saya tanyakan gitu. Karena saya bilang tadi, agama itu semua sama Pak Juma. Maksudnya agama itu
Bagus semua ajarannya. Tidak ada mencela agama ini begini, tidak ada. Keyakinan itu keyakinan itu apa yang kita yakini, apa yang kita sembah itu yang datang pada kita, Pak Juma. Kalau menurut saya sebagai ibu rumah tangga begitu, Pak Juma. Karena saya nenek saya Islam, tante saya Islam gitu. Menurut Ibu, Islam dan Kristen ini nanti sama-sama masuk surga gitu? Kalau masalah masuk surga itu kan Pak Juma ya, bukan Islam juga nggak ada bisa juga nggak masuk surga karena perilakunya jahat kan gitu. Orang Kristen juga nggak semua masuk surga Pak Juma. Itu menurut tingkah kita. Kalau kita pembunuh apa sih? Kan nggak mungkin kita masuk surga. Kan kebaikan-kebaikan yang kita buat sehari-hari kita sebelum kita meninggal itu kan kebaikan-kebaikan yang kita buat kepada siapa juga begitu. Jadi di luar Kristen itu seperti umat Islam yang baik itu bisa masuk surga menurut Ibu? Gimana Pak? Umat Islam yang baik itu bisa masuk surga? Bisa, kenapa enggak? Semua, menurut saya begitu. Bisa lah, kenapa enggak Pak? Oh, jadi Hindu, Buddha yang baik masuk surga? Kalau menurut saya begitulah Pak. Karena gini Pak Juma. Namanya begini, kalau kita kalau kebaikan kita baik, berbuat baik sama siapa juga, kita nggak lupa berdoa, mengucapkan syukur gitu. Siapa aja itu semua agama ini kan berwarna-warni Pak Juma ya gitu. Jadi menurut agama kan nggak mungkin agama Islam harus masuk surga semua, agama Kristen harus masuk surga semua, itu tidak Pak Juma, nggak. Orang Kristen juga nggak semua masuk surga. Kalau dia jahat, nggak pernah mendengarkan firman. Sekarang begini, kalau saya Islam ini kan yang saya lihat nih, agama Kristen itu kan diajarkan untuk mengkristenkan seluruh makhluk. Berdasarkan Matius 28 nomor 19, Efesus 3:18, boleh mengajarkan orang tentang Kristus, tentang Yesus, baik dengan cara mengelabui, membohongi itu boleh. Bahkan kalau kita lihat kemudian di dalam Markus 16 nomor 15, ya, orang dibaptis, orang diinjili supaya dibaptis, yang tidak dibaptis itu dihukum. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya Yesus akan mengusir kelak orang-orang Kristen. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang diajarkan oleh Kristen kepada orang di luar Kristen, seperti pemurtadan, hamilisasi, indomisasi. Jadi ada upaya-upaya gereja tertentu untuk memurtadkan umat Islam. Sedangkan menurut Islam, di luar Islam itu neraka. Masa saya mau membiarkan anak keturunan saya masuk Kristen? Tidak mau saya. Karena di luar Islam neraka. Tapi kalau di agama Kristen, di luar Kristen itu masuk surga, ini yang aneh. Berarti Tuhan itu banyak. Tuhannya Kristen memasukkan Kristen ke surga, Tuhannya umat Islam memasukkan Islam ke surga. Jadi ada dua Tuhan. Padahal tidak begitu. Agama yang benar di hadapan pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Kalau bukan Islam, Kristen. Kalau bukan Kristen, Islam. Cuma satu. Nggak mungkin dua-duanya. Jadi kalau mati dalam keadaan Kristen, dan Kristen agama yang salah, maka masuk neraka semuanya orang Kristen. Begitu juga umat Islam. Kalau umat Islam itu agamanya adalah agama yang benar dan mati dalam keadaan Islam, maka semuanya masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Kalau umat Islam itu agamanya benar, mati dalam keadaan Islam, maka semuanya masuk surga. Kristen agama yang salah, mati dalam keadaan Kristen, semuanya masih masuk neraka. Nah, oleh karena itulah kemudian serangan-serangan kristenisasi itu muncul di Nusantara ini. Maka kami umat Islam tidak mau keturunan kami menjadi Kristen, murtad. Maka kami menjaga akidah umat Islam supaya jangan tergiur masuk kepada agama Kristen. Sedangkan agama Kristen diperintahkan, ajarlah mereka, jadikanlah mereka menjadi muridku. Matius 28. Tidak mau saya. Tidak mau saya jadi muridnya Yesus. Tidak mau. Siapa yang mau ke neraka? Kami nggak mau. Jadi kenapa diskusi ini terjadi, Bu? Karena secara lembaga kitab Ibu sengaja mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bibelnya orang Kristen. Makanya
Ibu pasti kalau nyebut Bible pasti asing. Yang lebih lumrah ibu sebut itu Alkitab. Sementara kata Alkitab itu diambil dari Al-Quran. Itu nama lain dari Al-Quran. Jadi orang Kristen sendiri asing dengan penyebutan kitabnya. Dan lebih familiar dengan penyebutan nama kitabnya umat Islam. Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi. Itu tadi, mohon maaf nih. Mohon maaf. Iblis itu cara kerjanya apa? Memanipulasi. Sesuatu yang buruk dimanipulasi baik. Sesuatu yang jahat dimanipulasi benar. Itu iblis. Coba lihat Adam. Bagaimana dia bisa terperdaya? Karena iblis meramu sesuatu yang membunuh akal. Seakan-akan itulah kebenaran. Nah, iblis nyamar-nyamar. Itu kerja iblis tuh. Yang tadinya kejahatan menyamar jadi kebaikan. Yang tadinya keburukan menyamar menjadi kebenaran. Yang tadinya ajaran yang tidak diajarkan Tuhan disamar-samarkan seakan-akan ajaran Tuhan. Nah, itu iblis tuh. Yang tadinya manusia disamarkan dia adalah Tuhan. Yang tadinya surat kabar disamarkan itu adalah Alkitab. Nah, itu cara iblis bekerja. Kalau Islam tidak, coba masjid mana di Indonesia ini yang tidak ada tuanya? Di dunia ini yang tidak ada tuanya. Paling masjid yang baru dibuka. Masjid semua membeberkan isi Quran. Di mana dibuka? Al-Quran dibuka. Tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dipalsu-palsukan. Tapi kalau di Bible, semuanya dipalsukan. Kalian tidak menyembah Allah. Kalian palsukan nama Theos dengan sebutan Allah. Kalian sebut Allah. Paulus, yang tadinya adalah penjagal, dia apostolos, murid yang entah siapa yang mengutus. Yesus tak pernah mengutusnya. Kalian sebut rasul. Kalian menyembunyikan semua identitas kepalsuan dengan istilah-istilah palsu dari Quran yang kalian pakai. Itu kerjaan apa tuh yang kayak gitu? Yang selalu berpalsu-palsu ria. Coba Anda baca dalam Filipi 3 nomor 18. Terkait dengan Yesus, diberitakan dengan maksud palsu, mengelabui, atau membohongi, atau berpura-pura, aku Paulus tetap bersuka cita. Itu kerjaan apa itu yang kayak gitu? Yang suka nipu-nipu, memanipulasi, menyamar-nyamar, menyampaikan hal yang bohong, tidak sesuai dengan fakta. Itu ajaran siapa? Iblis kan? Terima kasih Bu Jessica menanggapi dulu. Itu iblis tuh yang kayak gitu. Kalau ditanya, Yesus manusia? Manusia! Maria melahirkan apa? Manusia atau Tuhan? Manusia! Yang mati di atas tiang salib, itu manusia atau Tuhan? Manusia! Manusia katanya. Tapi coba lihat di hari Minggu di gereja. Betulkah dia menganggap Yesus itu manusia sesuai dengan mulutnya? Tidak. Di gereja mereka malah mereka beribadah sembahyang menyembah Yesus. Kristen nyembah manusia? Tidak. Yang dilahirkan Maria manusia? Iya. Yang disunat nonotnya manusia? Iya. Yang netek manusia? Iya. Yang disalib manusia? Iya. Yang kalian Tuhan kan? Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Nih, kerjaan apa ini yang kayak gini-gini? Lain di mulut, lain di praktek. Lain di mulut, lain di hati. Ini kerjaan apa yang kayak gini-gini? Cobalah. Maka tidak mungkin kemudian kami membiarkan anak keturunan kami, anak-anak Islam ini, ikut terperdaya dengan ajaran yang dibawa oleh penjajah ke Nusantara ini. Maka maafkan saya, kalau saya harus tampil, selama Bible tidak mengembalikan istilah Al-Quran, penjara bagi saya bukan satu hal yang berat. Mati sekalipun, saya sudah mewakafkan diri saya untuk itu. Nah, jadi inilah fakta. Iblis itu selalu memperlihatkan sisi yang tidak sesuai dengan fakta. Adam diperdayai oleh iblis tidak sesuai dengan fakta. Yesus yang manusia dipoles jadi Tuhan. Buku yang hanya dihasilkan dari hasil penyelidikan dipoles jadi Alkitab. Orang yang menganiaya murid Yesus dipoles jadi rasul. Coba, orang yang cuma terangkat ke langit dipoles jadi surga. Nah, itulah. Apa? Kenapa harus kayak gitu kali? Kenapa? Kenapa harus kayak gitu kali? Yang merasukinya itu apa coba kira-kira yang kayak gitu-gitu? Suka berdusta, suka berbohong, menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kami pengikut Yesus. Di mana Yesus ke gereja? Di mana Yesus makan babi? Di mana Yesus nyembah Yesus? Kami ini pengikutnya. Ya apa yang kalian ikuti?
Yesus melakukan apa, kalian melakukan apa. Tapi mulut selalu mengatakan, kami pengikut Yesus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Iya, itu nampak luarnya. Coba lihat dalamnya. Kalian makan babi kok. Natalan, nyembah anak Maria, nyembah di gereja, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ikut siapa kalian rupanya? Ikut Yesus. Mana ada Yesus kayak begitu? Yang suka berpalsu-palsu ria, yang tidak sesuai dengan fakta itu apa? Iblis kan? Wajar tidak Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu? Hah? Wajar tidak itu? Yohanes 8:44. Wajar tidak? Wajar tidak kemudian ketika Yesus mengatakan, enyahlah dariku, kalian semua membuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Wajar. Waduh, sinyal Makrifat kalau dalam buktinya apa? Bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, menggunakan. Sudah sampai level itu pun Yesus katakan apa? Aku tak mengenal kalian. Loh, kami bermukjizat pakai namamu loh. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kami mengusir setan pakai namamu loh. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kami bernubuat pakai namamu loh. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kami memanggilmu Tuhan loh. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian daripada aku. Lalu apa nilainya? Apa artinya ini semua? Jangankan jemaat biasa yang sudah sampai level mengusir setan pun diusir. Lalu jemaat-jemaat yang cuma datang ngangguk-ngangguk, disebut apa oleh Yesus yang kayak level kayak gini? Yang tinggi derajatnya saja, pangkatnya, yang sudah bisa mengusir setan aja dikatakan penyesat. Aku tidak mengenal. Enyahlah daripadaku. Lalu bagaimana dengan jemaat yang tadi? Kalau anaknya masuk Islam, aku rela, aku ikhlas, ada di Kristen masuk surga, ada di Islam masuk surga. Ya jemaat-jemaat kayak gini mau kemana? Kira-kira. Nah inilah ya teman-teman sekalian, Islam itu memang tegas. Islam itu memang tegas. Kami tidak bisa berpalsu-palsu ria. Kita harusnya gini ya Bu ya. Di Islam yang benar masuk surga, di Kristen yang benar juga masuk surga. Habis itu lewat belakang dapur, nah, bagi Indomie. Nah ini besok kita kebaktian. Enggak ada di Islam kayak itu, enggak ada. Di Islam tak ada. Di Islam itu alif, alif, ba, ba. Tidak ada alif disebut ba, enggak ada ba disebut alif. Islam itu hak. Tak ada palsu-palsu di Islam itu. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, kafir ya kafir, mukmin ya mukmin. Tidak ada palsu ria, nggak ada, nggak ada. Dalam kelicikanku, aku mencerat engkau dengan tipu daya. Tak ada yang kayak gitu, nggak ada. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya sudah ditorehkan oleh Allah. Jadi kesimpulan saya nih teman-teman, kalau ada sebuah agama yang suka berpalsu-palsu ria, menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, menyatakan sesuatu yang tidak real, menyatakan sesuatu yang sifatnya hanya perumpamaan-perumpamaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, pikirkan lagi untuk dipilih agama seperti itu. Bukan saya menghasut, enggak. Tapi ketika ada orang menjual sapi kepada saudara, Bang Suma, ya paman, saya mau jual sapi dong. Mana sapinya? Itu apa yang ditunjukkan? Cicak. Nah, kau jual sapi? Ya, mana sapinya tuh? Loh, ini kan cicak. Oh, sapi saya sudah inkarnasi jadi cicak. Mau? Kalian mau beli? Enggak kan? Ada orang datang kemudian memberikan cincin. Bang Suma, ya aku punya cincin. Aku butuh duit. Cincin apa? Emas. Berapa gram? 1 kilo. Cincin emas 1 kilo. Iya. Mana aku tengok? Ini. Loh, kok ini lembek? Iya, sudah inkarnasi jadi karet. Mau kalian beli? Mau kalian percaya? Hah? Mau? Gak mau kan? Tapi orang yang meyakini yang seperti itu orang sudah terpedaya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah membalas makarnya. Ya kan? Nah, karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, ingatkan ibu yang dibawa kalau masih mendengarkan, insya Allah ke depannya
kami mendirikan Sekolah Apologet Islam Indonesia, dan ini kita sudah mulai programnya sudah mulai berjalan. Dan insya Allah Apologet Islam Indonesia akan membentuk satu wadah yang akan menyebar ke seluruh masjid-masjid di Indonesia ini untuk melakukan pendidikan dini. Pendidikan dini memberantas buta Bible. Tepuk tangan dulu. Jadi program kami itu nanti kita akan masukkan kurikulum kepada TPA untuk pengajaran pembelajaran Bible. Bagaimana mengenal Bible, mengenal konsep Tuhan di dalam Bible, siapa Yesus menurut Bible, siapa Yesus menurut Yesus, siapa Bible menurut Bible, dan siapa Tuhan dalam Bible. Itu kami akan ajarkan insya Allah ke depannya. Mudah-mudahan Allah meridai dan kemudian memudahkan program kami ini. Seluruh Indonesia, anak-anak kecil ibtidaiyah atau anak TPA akan diajarkan Bible, dasar-dasar ketuhanan dalam Bible, pembeda atau apa kata Allah di dalam Bible itu, supaya ketika mereka besar mereka tidak mudah dimurtadkan. Karena ini sudah terjadi. Tempat saya mengadakan kemarin kegiatan dan membawa materi, di situ disampaikan oleh warga, ada sekelompok orang-orang tertentu dari agama tertentu itu menyiapkan kemudian apa itu tempat hiburan yang musik, motor-motor musik itu, yang naik kereta-kereta itu, yang odong-odong ya. Teman-teman tahu nggak kalau saya katakan odong-odong? Tahu nggak? Tahu Paman? Ya, odong-odong Bunda. Nah, odong-odong tahu kan? Nah, itu dari sekelompok orang menyiapkan itu di tempat umat Islam mayoritas, anak-anak kecil diambil, ya, didekati anak-anak kecil, dihibur di situ. Setelah beberapa saat kemudian, yang tadinya lagunya lagu candoleng-doleng berubah menjadi lagu rohani Kristen. Ini harus kita hentikan. Tata cara pemurtadan dan pendangkalan akidah seperti ini harus kemudian kita hapuskan. Ini harus disadari oleh umat Islam. Di tengah-tengah kita sudah gencar gerakan-gerakan seperti ini. Ada lagi yang kami temukan di tempat yang sama. Ini baru satu nih. Baru satu tempat kami sudah mencium cara-cara mereka menjalankan cara agama mereka. Ada yang datang mengajar di TPA, ya, guru bahasa Inggris, guru matematika, mendekati anak-anak siswa di sana, anak-anak TPA di sana. Padahal mereka ini adalah remaja-remaja aktivis dari gereja. Maka kami dari Apologet Islam Indonesia akan membentuk program, ya, berantas buta Bible kepada anak-anak TPA Indonesia. Mereka dalam sepekan akan kita bekali materi-materi tentang Bible. Bukan untuk merendahkan Bible, enggak. Untuk membentengi akidah. Kami akan ajarkan kepada mereka bahwa kata Allah di dalam Bible-nya saudara kita Kristen itu aslinya Theos. Jadi ketika di situ tertulis Allah, kalian jangan terperdaya. Itu bukan Allah yang kita sembah, tetapi itu adalah Theos, di mana Theos dalam bahasa aslinya adalah dewa. Apakah Allah dewa, anak-anak? Bukan, Pak Ustadz. Besok hari ketika ada yang mengajari kalian dengan ajaran ini, jangan mau ya. Ya, kenapa? Karena Tuhan kita Allah, nama kitab kita adalah Al-Quran, nama Nabi kita ini, dan ini. Itu harus ditanamkan kemudian kepada anak-anak TPA yang ada di masjid atau di rumah-rumah para ustadz udaza yang mengajarkan Al-Quran. Sehingga gerakan-gerakan mereka itu bisa, ya, diminimalisir dari lingkungan-lingkungan masyarakat Islam yang ada. Kira-kira disambut baik tidak niat luhur Apologet Islam Indonesia ini sebagai sebuah lembaga resmi untuk program jangka panjang yang saya uraikan tadi? Kira-kira yang ada di sini menyambut baik tidak? Positif tidak? Insya Allah, insya Allah, amin. Masya Allah, amin. Harus dong. Nah, jadi nanti dari masjid ke masjid kita akan sarankan
untuk pengajaran-pengajaran pengenalan pembeda antara Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya saudara kita Kristen. Itu harus kita tanamkan lebih awal. Siapa yang mereka sebut Rasul? Kenapa mereka gunakan kata Rasul? Kenapa mereka menggunakan kata Roh Kudus? Kenapa mereka menggunakan kata Alkitab? Kenapa mereka menggunakan kata Allah? Semua jawaban-jawaban itu harus kita tanamkan kepada anak-anak Islam dari kecil. Jadi jangan lagi kita itu tabu belajar Bible. Karena Bible itu tidak ada larangannya untuk dibaca oleh umat Islam dan tidak ada larangannya dibaca oleh Bible itu sendiri. Siapapun bebas untuk membaca Bible, tetapi kita harus menanamkan lebih awal pemahaman awal tentang Al-Quran, supaya kitab di luar Al-Quran yang datang memirip-miripkan diri dengan Al-Quran itu bisa dipahami oleh anak-anak kita dari sejak dini, supaya kalau besar, remaja, dewasa tidak lagi mencari wanita sembarangan yang di luar agama Islam, supaya tidak mudah mereka dimurtadkan dengan hamilisasi dan seterusnya. Sebab kenapa? Saya teriris hati saya. Banyak bapak, banyak ibu, banyak saudara-saudara yang datang curhat, menangis, merintih hatinya disebabkan anaknya dimurtadkan, dipacari, dimurtadkan. Ada yang terperdaya, dimurtadkan dan seterusnya karena cinta. Karena itulah kemudian tolong dukung Apologet Islam Indonesia untuk program jangka panjang ini, mengajarkan dasar-dasar pembeda akidah Islam dan Kristen, dasar-dasar pembeda Tuhannya Islam dan Kristen, dasar-dasar pembeda antara kitabnya umat Islam dan kitabnya Kristen, dasar-dasar pembeda Rasul Islam dan Rasulnya Kristen, dan seterusnya. Karena Kristen menggunakan istilah Al-Quran, maka kami harus memahamkan anak-anak kami lebih dini. Istilah-istilah Al-Quran yang dipakai oleh orang Kristen itu sebenarnya adalah ini, bla 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 dan seterusnya. Yang setuju dengan program kami, ketik di bawah dengan kata setuju. Demikian. Silakan diambil alih sahabat-sahabat sekalian. Oh, lanjutkan Gurundaku, luar biasa. Silakan saudara-saudara di Si bawah. Ahi Blender ini coba AC-nya dihidupin, Bang Blender ini. Aduh, banyak yang Ntar dulu, saya mau dulu dikit ya, izin ya. Jadi untuk itu teman-teman, dukung program kami dalam pembangunan sekolah yang akan kita bangun di Sulawesi Selatan, di salah satu tempat strategis di puncak Gunung Bolangi, Sulawesi Selatan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ininya. Kita sudah rilis ya Banyuma ya, ininya skemanya ya, sudah ya. Oke. Ya, doakan kami teman-teman, tidak ada hal yang tidak mungkin kalau itu kita semua saling mensupport. Kenapa di sana nanti akan diadakan ya itu tadi pendidikan dini. Apa salahnya mengerti apa yang dipercaya oleh orang sebelah, tentu dasar-dasarnya saja, agar apa tidak mudah dibohong-bohongi seperti kasus yang ditangani oleh Api Sumut, bagaimana seorang perempuan kawinisasi gitu ya Pak, nanti Api Sumut ya akan menyampaikan Pak Saiful. Untuk itu dukung kami apabila ingin memberikan advice, bantuan apapun itu. Kami punya yayasan, dalam hal ini Makassar Mualaf Center Indonesia, dengan nomor rekeningnya di 401 ditambah 3000 ditambah 17173, Bank Tabungan Negara, atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Semangat, insya Allah. Jadi sebelum ke Kang Saiful, Bah, izin sebentar, Bah. Jadi luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma sama Daeng Handi itu. Kita dukung Ikhwan Fillah. Jadi ketika kita tidak bisa mendukung secara materi, ya kita dukung secara doa. Bahkan kalau ada yang mampu, mungkin yang dekat bisa mendukung dengan tenaga. Sehingga di dalam Islam sendiri ada kata-kata mutiara, yaitu Syubbanul Yaum Rijalul Ghud. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka inilah penting kita membentengi para pemuda sebagai generasi penerus, jangan sampai buta terhadap
Bible itu sendiri, karena tadi sudah disampaikan oleh Gurunda, mereka punya para misionaris yang memang berusaha untuk memurtadkan generasi-generasi muda di dalam Islam. Mungkin seperti itu para guru. Silahkan Abah Saiful, silahkan ditanggapi. Ya, insya Allah nanti di sekolahnya mungkin ada mata pelajaran apologetik, insya Allah ya. Jadi memang perlu saya sampaikan juga pengalaman kita yang ada di Sumut itu memang kasusnya sedang kita tanganin juga, dan akan segera kita buat gebrakan untuk mengambil kembali saudari kita yang telah dimurtadkan 5 tahun yang lalu dengan jalan hamilisasi, lalu dibawa kabur ke kampung pedalaman. Anak yang dihamilisasi ini malah bekas santri, salah seorang santri, dan ketika setelah dihamili dan dibawa kabur, dibawa ke kampung, di sana dijadikan Kristen, lalu dijadikan budak. Kenapa saya katakan dijadikan budak? Dia yang mengurus, memberikan makan kepada babi-babi, tinggal bersama anjing, ya kan? Karena di rumah dia itu anjing banyak sekali. Ada kurang lebih 5 ekor itu. Duduk di depan terasnya, teras rumah panggung. Jadi tugasnya memberi makan babi, ngurus anjing, dan menjadi pembantu bagi 5 rumah yang ada di situ. Kenapa saya katakan menjadi pembantu? Ada satu rumah yang punya anak 3 kecil-kecil, itu dia juga yang mengurusi ketika orang tuanya pergi ke ladang. Jadi kondisinya sudah sampai kena, kalau kita bilang kena psikisnya, kita bisa lihat dari pandangan matanya itu udah beda gitu. Dalam arti kata dia tertekan, sangat tertekan. Bagaimanapun di dalam hatinya seseorang yang bekas santri itu pasti di dalam hatinya itu mengalami penolakan terhadap apa yang dia lakukan selama ini. Tapi apalah daya ketika dia diancam dengan berbagai macam masalah, terutama masalah anak, kan? Bagi seorang perempuan ini, kalau dia sudah punya anak, maka itu menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menundukkan seorang wanita. Ingat itu. Dan saya minta tolong kepada saudara-saudaraku, saudari-saudariku yang mungkin menjadi viewer, tolong. Saya minta tolong. Jangan tambah lagi korban-korban yang seperti ini. Jangan Anda menjadi korban. Jangan kalian menjadi korban. Dan ingat, apabila kalian tidak bergerak, tidak bersimpati, tidak melakukan sesuatu hari ini, maka bukan tidak mungkin korban berikutnya adalah adik kita, anak kita, dan keturunan kita. Ingat itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang saya tambahkan untuk Pak Saiful. Saya baru dihubungi kemarin. Mereka dipaksa dibaptis, dipaksa makan yang seperti binatang-binatang yang tadi itu disebutkan. Kemudian dia kadang sadar, kadang tidak. Kalau dia sadar baik-baik, dia mengirim. Terakhir chatnya begini, kalian akan pasti sedih mendengarkan. Karena apa, anak ini kalau dia lagi posisi normal, dia mengingat orang tuanya. Tapi kalau dalam posisi lagi tertekan, dia melupakan segalanya. Saya tidak punya ibu lagi dan seterusnya. Tapi kalau lagi dalam keadaan normal, dia kangen sama orang tuanya. Ingin sekali memeluk ibunya. Terakhir dia begini, kira-kira saya
bisa kabur nggak ya Kak? Berarti dia dalam keadaan normal. Coba bayangkan teman-teman. Tapi di daerah itu Pak Saiful bisa menggambarkan apa bisa meninggalkan tempat itu dengan seorang perempuan yang lemah seperti ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan ketika kami menjemput itu, kalau dia bisa masuk ke dalam mobil kami, seandainya dia bisa masuk dan kami coba melarikan dia, mereka dengan hanya berjalan bisa menyusul mobil kami. Bayangkan bagaimana itu lokasinya. Mobil saja untuk berjalan itu nggak mungkin bisa kencang. Pasti mereka bisa menyusul kami di depan mobil kami dengan berjalan saja. Jadi kondisinya memang lokasinya itu di atas pergunungan, akses jalannya ada, bisa dengan mobil, tapi mendakinya itu 45 derajat itu. Mobil aja hampir nggak naik, Bang Andi. Pokoknya kalau situasinya dia pun mau lari, bahkan itu sebuah pulau, kalaupun dia bisa mencapai keramaian terdekat, mikir lagi untuk bisa nyebrangnya menuju pelabuhan yang terdekat aja juga mungkin setengah jaman itu. Untuk bisa nyebrang, sampai di seberang juga mungkin masih ada saudara-saudara dari mereka yang bisa menangkap. Jadi memang secara ininya globalnya kita bisa bilang ini penyekapan. Secara tidak langsung itu penyekapan udah. Kecuali punya sepeda motor mungkin bisa jalan lah ke sana. Tapi kalau hanya berjalan kaki, saya rasa nggak mungkin. Gitu. Ya, ada yang bilang lapor polisi setempat, bawa polisi. Kemarin kami ke sana, kami membawa bantuan dari polisi di sana 1 orang, tapi dengan yang kami lakukan, dengan negosiasi yang kami lakukan itu belum bisa berhasil. Ya, Bang Andi. Ya. Tadi ulang tadi rekeningnya Bang, rekeningnya ulang Bang. Tadi untuk itu Bang. Kak, Bang Andi, rekening tadi untuk apa? TPA. Rekeningnya untuk MMCI Makassar Mall Center Indonesia. Waduh. Ntar kok YouTube saya lagi internetnya down nih. Gak kedengaran nanti. Terputus nih, aduh. Ya udah tersambung kembali, Masya Allah. Sorry ya teman-teman, bentar dulu. Saya sambung dulu bentar. Sayang kalau di YouTube nggak didengar. Tunggu ya. Oke, tersambung kembali. Masya Allah. Untuk rekening di 401 ditambah 3000 atau 3000 ditambah 171 ditambah 73. 401 3000 17173. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Itu. Ayo berbondong-bondong demi terlaksananya cita-cita kita ini. Ini dikomandoi langsung oleh Zulkifli Bas, Bang Juma. Beliau sudah mewakafkan tanahnya untuk itu. Di sebelah Masjid Nur Maulidah, bersebelah lagi dengan wisata Rumah Hobbit binaan Bang Juma juga. Kira-kira begitu teman-teman. Ayo semangat semuanya. Insya Allah kita beramal jariah di sini sebagai sekolah, mulai nanti kalau perlu mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, kalau bisa kita bangun sampai perguruan tinggi. Amin. Itu cita-cita kami dari Apologet Islam Indonesia. Konsepnya gimana itu, Aki? Apakah boarding school atau sekolah biasa? Gitu? Ya berbasis pesantren, Bang. Oh, boarding berarti. Iya. Betul ya, Bang, berbasis pesantren. Enggak, karena kan karena jauh dari
jauh dari kota kan lebih baiknya itu boarding ya jenisnya Ki. Iya, jadi diasramakan memang. Iya. Diasramakan 30 menit dari kota Goa, dan insya Allah Januari ini tahun depan pelebaran jalan sampai 8 meter itu tepat di pesantren yang akan kita bangun. Nah, kalau masalah TK-nya sekarang sudah ada, TK Nur Maulida itu sudah ada, kita bentuk, udah 2 tahun berjalan, alhamdulillah, itu tepatnya di jantung kota Makassar. Begitu juga markas MMCI, Makassar Mualaf Center Indonesia, itu ada di Pondok IT, di Pondok Ayu Lestari, Blok E nomor 1. Itu markas MMCI. Jadi kalau selama ini ada yang kemudian mengatakan Makassar Mualaf Center itu fiktif, silakan datang ke markas kami di Jalan Makassar, Bantaeng, Kompleks Perumahan Ayu Lestari, Blok E nomor 1. Di situ jelas, di situ anak santri saya tinggal di dalam. Ini tahun kedua sekarang. Silakan datang ke sana, tengok di sana, Anda akan melihat ya papan namanya besar di luar. Anda masuk itu banyak foto-foto Bang Suma di dalam, di dinding. Begitu juga di TK. Nah, seperti itu. Nah, karena pencanangan kemudian kita harus memiliki sekolah, Islam Indonesia harus memiliki sekolah apologet bertaraf internasional, maka kesepakatan yang ada MMCI kemudian dan juga didukung oleh teman-teman API mendirikan kemudian sekolah apologet di tempat yang luasnya kurang lebih 3.000 meter persegi. RAB-nya sudah ada, gambarnya sudah ada, 2 lantai, dan itu cukup ya banyak memakan biaya. Tapi kalau umat Islam ini bersatu kemudian untuk melahirkan sekolah apologet, khusus apologet menguasai 5 bahasa: Arab, Inggris, Aramaik, Ibrani, kemudian Aram, Ibrani, dan juga Yunani. 5 bahasa. Seperti itu, dari SMP dan SMA aja dulu. Mereka tinggal di dalam. Alhamdulillah. Jadi tinggal pembangunannya aja yang kita tunggu sekarang. Insya Allah mudah-mudahan 1 tahun kita bisa bentuk, tidak sekaligus ya, kita dirikan 2 kelas dulu. Kalau kita sudah ada 2 kelas asrama putra dan juga 1 kelas untuk pemateri, itu sudah bisa kita mulai pembangunan. Jadi tidak mesti harus terkumpul sekian banyak dana, yang penting sudah bisa mendirikan 2 kelas, kita sudah mulai gas. Nanti pelan-pelan kita membangun sampai utuh seluruhnya. Itu umat Islam harus punya. Karena saya juga merasa didesak oleh teman-teman yang punya anak untuk mau disekolahkan. Ada yang dari Malaysia, ada dari Singapura, ada yang dari pokoknya banyak negara lah yang mau mengutus anaknya untuk sekolah apologet. Nah, dari sanalah mereka nanti kita akan utus untuk ke masjid-masjid memberikan pengajaran-pengajaran tentang berantas buta Bible. Kenapa Bible? Ya, kita juga berharap supaya dari Kristen ada keberanian juga untuk anak-anak Kristen itu supaya tidak buta Al-Quran. Artinya apa? Mereka juga mengajarkan Al-Quran, tapi jangan kayak di Islamologi, jangan. Benar-benar diajarkan alif, ba, ta, za, diajarkan tajwid, diajarkan bahasa Arab kalau perlu, nahwu Arab. Ajarkan supaya teman-teman Kristen itu tidak ada yang murtad. Maka mereka harus, anak-anaknya mereka didik untuk memahami ilmu nahwu, ilmu Arab, balaga, i'rab, tajwid, dan seterusnya, bahasa Arab. Tapi ya saya tidak tanggung jawab kalau ternyata ujung-ujungnya mereka pada mualaf semua. Nah, sedangkan di Islam juga begitu, kita ajarkan kemudian anak-anak kita untuk belajar pembeda Allah yang di dalam Bible, Rasul yang ada dalam Bible, Alkitab yang dimaksud di Bible, kemudian Roh Kudus yang dimaksud di Bible, apalagi iman, apalagi doa, mujizat, soleh, apalagi malaikat, iblis, setan, Roh Kudus yang dipakai. Pembedanya di Al-Quran adalah ini dan seterusnya. Nah, jadi kalau mereka memang agama benar, maka mereka akan meniru dan mencontoh supaya anak mereka tidak ada yang mu'alaf. Mereka juga menanamkan disiplin-disiplin ilmu Al-Quran kepada anak-anaknya. Kita lihat berani tidak mereka melakukan itu. Karena kapan mereka melakukan?
maka kita akan melihat betapa banyak orang yang akan mualaf. Kalau mereka sudah memahami nahwu Arab, mereka memahami bahasa Arab, mereka mengerti tentang tajwid, mereka mengerti balaga, i'rab, Al-Quran, tafsir, mereka akan menjadi mualaf semuanya. Sedangkan kalau kita tanamkan pengajaran Bible kepada anak-anak kita tidak akan mungkin goyah imannya kalau mereka menggunakan akal sehat. Saya kira begitu, Bang Andi dan juga teman-teman sekalian. Silakan. Ya, izin sekali lagi Bang Andi, saya mau menghimbau kepada 2.200 mata yang memandang, kepada saudara-saudara wanita, ahwat, saudara-saudara saya, tolong untuk hindari ada kisah cinta ataupun apapun. Jauhi mereka yang berbeda keyakinan dengan kita dalam hal-hal seperti itu. Jangan percaya mulut manis mereka, karena tidak mungkin ada kejujuran di dalam diri mereka. Tidak mungkin ada rasa kasih sayang di dalam diri mereka ketika mereka tidak menyayangi diri mereka sendiri dengan menuhankan Tuhan yang bukan Tuhan sebenarnya. Tidak mungkin mereka jujur kepada Anda karena mereka tidak pernah jujur kepada diri mereka sendiri bahwasanya Tuhan itu satu tapi sekian, sekian tapi satu. Tidak ada kejujuran dalam diri mereka. Ingat itu. Masya Allah, sepakat Abah. Cuman sedikit Daeng, sedikit dari saya Daeng. Jadi untuk Ikhwan Fillah yang ada di bawah ya, barusan sudah sangat jelas disampaikan oleh Gurunda. Jadi intinya apa? Intinya dakwah Islam akan sangat cepat pesat ketika kita bersatu antara guru-guru, para ulama, antara umaro, para pemimpin, dan juga antara agnia, orang-orang yang diberikan rizki lebih oleh Allah. Kita bersatu, Islam akan sangat cepat melesat kalau ketiga ini bersatu. Cuman ketika salah satunya tidak bersatu, maka pincang, agak susah emang. Maka di sini ayo kita saling membantu, mendoakan supaya apa yang disampaikan, dicita-citakan oleh guru-guru kita, bahkan ini untuk kebaikan umat muslim, bisa tercapai dan terwujud. Dan ini yang terakhir dari saya, bahkan termasuk investasi akhirat ketika seseorang memberikan hartanya yang disebut dengan sedekah jariyah. Jelas ini untuk pesantren, jelas ini untuk kemaslahatan Islam, untuk berdakwah. Maka dunia ini sementara, tetapi ketika kita punya sedekah jariyah, meskipun kita sudah mati, sudah ada di alam barzah, maka kebaikan itu akan terus mengalir kepada kita. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Kata baginda Rasul, ketika seseorang mati, maka terputus amalnya terkecuali yang tiga. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Lanjut ya. Silakan Daeng. Oke, saya rasa sesi kali ini cukup. Intinya tetap waspada, lindungi keluarga kita. Soalnya dalam hal ini berbagai cara yang mereka lakukan. Apa itu? Ya dari door to door, brosur-brosur, bapak-bapak lagi ke kantor, datang ke komplek-komplek. Terutama ibu-ibu juga harus ngerti, makanya alhamdulillah kemarin Bang Juma diserbu sama ibu-ibu di satu masjid dalam hal bagaimana memperkenalkan basic-basic itu tadi. Ternyata mereka juga nggak ngerti siapa itu yang dimaksud itu gitu loh. Siapa itu? Kok ada begini? Di Bang Juma menjelaskan kan. Jelas bahwa hati-hati. Ibu-ibu juga harus lawan mereka diskusi. Bahwa hati-hati. Kalau menawarkan Tuhannya dengan berbagai cara. Ada Bible sekarang udah berbahasa Arab kemana-mana. Yang paling penting yang kita tiap hari soroti di sini adalah bagaimana mereka sudah tidak sadar lagi bahwa sebenarnya yang dia sembah mereka itu siapa. Sering menyebut kata Allah disalahgunakan. Nah, ini sumbernya juga dari LI yang sering kita himbau Lembaga Bible Indonesia ini agar segera berbenah dan berbenahnya lah. Kasihan
pemakaimu tiap hari kami kuliti di sini. Ada yang menerima, ada yang bahlul. Kami sudah berhasil juga kemarin, saya sudah bisa komunikasi dengan pendeta Yakub Sulistyo. Beliau dari seorang pendeta yang jujur dalam hal menerjemah, bersedia menjadi narasumber. Suatu saat saya akan panggil supaya teredukasi semua Kristen pemakai ELBI ini agar apa? Jadilah Kristen yang baik sebagaimana bawaan yang berbahasa Yunani itu. Hindarilah pemakaian istilah-istilah Islam supaya nggak ada gesekan yang terlalu jauh. Ini sebenarnya sumber masalahnya adalah terjemahan itu. Sudah berakar dalam dirinya mempergunakan istilah Islam dalam penempatan yang salah. Ini yang harus kita luruskan tiap hari. Ini memang pekerjaan cukup berat, tapi tentu kita nggak boleh putus asa. Kita harus tetap bersatu, menghimbau kepada mereka secara santuy. Kira-kira begitu. Saya ditegur di bawah, katanya ada tamu. Lanjut, saya standby. Ya, izin Bunda sapa dulu. Selamat malam, Endik. Selamat malam, Endik Sikri, monitor. Endik, selamat malam. Baik, gak monitor ya Endik ya. Selamat malam, The Prince, selamat malam, monitor. Ya, silakan. Host Blender, monitor Blender. Ya. Oke, lanjut. The Prince. Ngapain lah kau di atas? Ya, tapi cara mereka ngeri kali ya. Hotel ini ya, dari kecil diajarin. Kejam kali cara orang ya. Gawat dah. Cocok juga itu. Biar nggak berserak pula dibutnya kan. Siapa yang mau ya cocok juga sekolah itu ya kan. Iyalah. Biar nggak menjadi-jadi orang ini. Cara-caranya pula nggak paten. Cara misionarisnya kayak si Mikana tuh kan pakai hijab, RK pakai peci apa? Gaya-gaya Islam kampungan. Pakailah salib itu ya kan. Ini pakai Islam, nggak laku rupanya kalau nggak pakai Islam. Harus pakai cara-cara Islam, pakai hijab, apa gitu kampungan ya kan? Iyalah. Nggak ini, RK pakai peci, salibnya tasbih pula tuh samping dengan salibnya kan nggak ada otak itu. Cara-cara kalau nggak pakai Islam nggak paten, pura-pura nyamar, apa lagi gitu. Nggak paten cara-cara kalian. Kalau sama aku belajar bahasa Ibraninya berserak kan buat. Ya kalau nggak nyamar kan nggak laku. Harus nyamar memang. Soalnya kenapa gini loh ya? Ini saya jujur loh. Anda mau laporin saya emang enggak ya? Saya jujur. Kalau Bible yang berbahasa Yunani ini di PB ini diterjemahkan dengan jujur, dihilangkan semua istilah Islam yang ada di sana, saya rasa banyak orang kena shock terapi. Bingung dia, ada apa lagi ini? Contoh misalnya, tadinya sampulnya Alkitab diganti menjadi Bible atau Biblos. Pemakainya ada apa lagi nih? Buka halaman pertama Yohanes 1. Loh kok nggak ada kata Allah lagi? Kok Theos, kok Dewa, kok Tuhan? Ada apa ini? Kok nggak ada kata lagi Rasul, kok Apostolos? Ada apa ini? Dia pemakainya akan bingung dan bingung. Makanya untuk mereka supaya bisa dipakai sebagai tipu muslihat, mereka mempergunakan istilah-istilah Islam karena sasarannya di Indonesia mayoritas Islam. Itu yang mereka pakai dengan berbagai cara, termasuk tadi itu tampil di media sosial, tidak percaya diri dengan pakaiannya. Perempuannya harus berhijab, seakan-akan dia seorang muslimah. Datanglah ibu-ibu pengajian yang baru pegang HP, TikTok lewat di berandanya, ingin naik untuk sharing, ternyata salah masuk. Untung belum dimurtadkan coba. Begitu juga lakinya. Woi pakaiannya coy, melebihi dari ustad. Rapat pecinya, pakai sorban. Nauzubillah min zalik. Ada apa ini coba? Kenapa kalian tidak mau tampil di media pakai salib yang gede? Supaya saudara-saudara muslimah saya, saudara-saudara muslim saya yang baru mengenal TikTok tidak tertipu dengan Anda.
Inilah yang dimaksud ajaran tepu-tepu gitu loh. Tidak percaya diri kalau dijual apa adanya. Itu dari saya, lanjut. Ya, buat saudara-saudaraku semua yang ingin mendonasikan, silahkan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan untuk membentengin kita sebagai umat Islam. Ya, silakan Pak RT. Ahi blender instruksi ini. Ya, AC-nya hidupin AC-nya. Waduh, orang ini gak ada taping aneh-aneh. Kalau taping aneh ku bacakan Amsal bersera orang nih. RT, Pak RT, kalau belajar Amsal sama aku aja nanti dengan syair yang bagus, lantunan yang bagus, aku aja. Pak RT, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan Pak? Nggak ada, nyimak aja. Oh ya, di bawah aja ya Pak ya. Ya oke. Yuk. Joshua malam. Oh Joshua. Hadir. Ya, sehat. Udah makan. Ada yang bilang saran nomor reknya disematkan, ya nggak bisa. Kalau disematkan nggak bisa nomor disematkan gitu ya. Coba aja disematkan nomor, pasti langsung rungkat. Betul apa betul? Benar. Salib yang ditaruh. Salib yang ditaruh itu gede bang. Itu yang dipakai RK Mulia sama Bikana. Oh. Sudahlah. Nggak usah ada ala tepu-tepu. Perkenalkanlah apa adanya. Nggak usah disetel berbau Islam. Bukankah di luar negeri nggak ada yang kayak gitu? Ya, hanya di Indonesia aja ini loh kacau nih. Apa sih yang Anda ingin capai gitu? Gitu loh. Nggak usah mementingkan unsur bisnis segala macam. Kita ini di sini semua ingin itu saudara kita Kristen menjadi Kristen yang benar, bukan menjadi Kristen mempergunakan istilah Islam. Lu nanti salah iman. Makanya kalau ditanya siapa Tuhanmu, ya selalu membawa Allah juga gitu loh. Ya emang yang kau sembah Allah gitu? Bukan. Terus apa fungsinya Allah di terjemahan? Bingung. Kan kasihan jemaatnya kalau ditanyain. Dikasih tahu oleh Bang Juma, Ustaz yang lain, Allah itu yang disembah umat Islam. Yang kau sembah itu, ya itu. Beda toh? Beda. Apa fungsinya Allah? Ya kan Kristen Arab sudah pakai, kan ini begini. Ya elah. Jawabannya muter aja di situ. Ya, itu ada tamu disambut dulu. Joshua malam. Ya. Islam Kristen. Oh iya, lemas sekali, macam gak orang Kristen lemasnya. Semangatlah sedikit. Ada yang mau sampaikan? Bagaimana Bang Blender? Apa yang mau? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya kah? Apakah? Joshua kecil suaranya Joshua. Sudah kah? Udah. Coba kalau kau ingin syahadat nggak usah malu-malu. Iya. Ya, Joshua. Ya, kemananya? Turun dia. Itu namanya datang tanpa diundang, pergi tanpa pamit. Begitu ya jalanku. Tapi iyalah, aku tadi teringat yang dibilang Bang Saiful tadi, yang di Samosir itu, mereka misionariskan, udah itu dimurtadkan, disuruh makan. Aduh, kejam kali tuh, nggak ada dimuliakannya di Kristen ini kan. Tapi beda kalau aku, kejam kan. Aku biniku juga mualaf biniku. Udah, ketika dia lepas dari agamanya ku ajak Islam. Kalau aku begaduh sama biniku, mana pernah dia kulawan. Oten ku cari, naik ke komal-komalku. Ku maki-maki Oten. Dari situnya berawal. Ketika aku begaduh sama biniku, bukan kulawan biniku. Lari aku cari Oten. Entah kenapa pula makian aku cocok pula. Nah itulah. Sasarannya apa? Oten. Begitu biniku mengamuk-amuk, kau ya gini, kau juga lah Oten, kurang ajar. Aku cari-cari, ku maki-maki. Oten lagi santun pun ku maki-maki, diam. Ada apa kau nih bang? Diam kau ulang. Ku maki-maki. Daripada ku maki biniku. Ya kan? Nah dari situnya berawal. Coba, ngapain kita ya kan?
Tapi kalau orang itu tengoklah kan, kejam kali ya. Makanya kalau dimuliakan, apa yang dimuliakan kayak gitu? Kita dari kecil anak kita carikan makanan yang halal, nggak kita kasih. Sampai udah besar sama orang tuh suruh kasih makan babi pula. Anjir. Iyalah, tunjukkanlah hukum kasih. Jangan pula nanti dianggapnya, aku udah kukorbankan agamaku, begini kau buat. Kan jadi apa? Itu aja. Jadi kalau yang kayak gitu, wanita kayak gini lah makanya. Oten-oten lah ku serang. Nggak ada oten ku cari, oten ku maki-maki, yang lagi baik-baik pun ku maki oten. Ya kenapa? Kok maki-maki? Diam kau ulang. Diam kau bilang. Apa nih kerasukan apa nih? Diam kau, ku maki-maki lah terus. Daripada biniku yang ku maki, ya kan? Tamsei, malam. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ustaz tadi api. Oh ya. Waalaikumsalam Ustaz Tamsi. Yuk. Tafadhol. Ketua, Bang Saiful, semua, Bang Blender, Bang Zuma dan Bang Handi, salam kenal ya. Mohon maaf, saya agak ini terakhir udah mau terlelap dari tidur Bang Saiful. Dengar tadi Bang Handi sama Bang Zuma cerita tentang sekolah. Ya jadi terbelalak terakhir. Jadi gini informasi. Terima kasih informasi yang tadi tentang kurikulum apologet ya. Ada beberapa di sekolah tadi, mudah-mudahan berjalan lancar ya untuk Bang Handi dan Bang Zuma dan untuk API seluruh Indonesia. Jadi begini informasinya, tapi bukan atas nama API ya. Alhamdulillah kita sudah buka ambil tanah di daerah Pamah ya. Itu insya Allah akan dibangun pesantren. Di awalnya memang sudah ada di daerah Ring Road itu wakaf madrasah ibtidaiyah, itu wakaf pure tanpa mengambil dana apapun. Alhamdulillah memang dari teman kita, rekan kita, sahabat kita yang memang berdona dan berinfak untuk tanahnya. Dan untuk pengembangan selanjutnya itu pembukaan pesantren. Jadi begini Bang Handi, maksudnya yang saya sampaikan adalah saya pengen nanti memasukkan kurikulum yang luar biasa menarik yang tadi yang disampaikan itu tentang apologet. Nah, karena saya ditunjuk untuk bidang pendidikan salah satu di kurikulum, sehingga nanti bisa disisipkan dari beberapa yang di madrasah ibtidaiyah dan juga di pesantren nanti modelnya mix dia. Salafi dan modern yang memang berbasis Salafi dengan kitab kuningnya, modern dengan bahasa Arabnya. Yang menjadi daya tarik itu nanti kurikulumnya yaitu kurikulum apologet. Sehingga ada beberapa yang memang kami belum tahu nih, terus terang saya belum tahu tentang yang disampaikan Bang Handi sama Bang Zuma tadi tentang kurikulum. Sehingga bermohon untuk di-share kurikulum apologet itu sendiri atau tentang Bible itu sendiri gimana kurikulum bakunya sehingga bisa diterapkan di tempat kita nantinya. Demikian begitu. Oh Ustadz, yang di ibtidaiyah di Ring Road itu Ustadz ya belum dibangun ya? Rencana udah dibangun ya? Iya Ring Road kan? Oh, ya. Tapi belum siap tuh Ustadz ya? Belum jalan ya? Di Ring Road bukan di Ring Road sih, di jalan apa namanya? Jalan Seroja. Itu yang kemarin yang punya itu sebenarnya dia orang Aceh yang memang bergelut di bidang pendidikan dan diwakafkan ada tanah di depan rumahnya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berdiri sampai kelas 4 ke depan kita buka kurikulumnya itu memang khusus di bidang IT yang memang SD itu bidang IT. Nanti kelanjutannya untuk pesantrennya itu di Pamah. Ini dalam tahap insya Allah minggu depan kayaknya kita mau kunjungi daerah di sana Pamah untuk melihat berapa luasnya, kemudian nanti dalam setahun ke depan itu kita buka lahan, kemudian bangun barak-barak lah untuk pembangunannya. Ya keren juga Ustaz nanti dibuat kayak gitu kurikulumnya ini. Ya, maksudnya gitu bisa di-share untuk Bang Handi atau Bang Zuma. Mungkin menerima sama Bang Andi lagi jauh dari perangkat itu Bang Tamsi. Nanti nggak apa-apa kalau perlu nanti saya omongin secara privat nanti. Oke, iya. Tolong sampaikan Bang Saiful untuk kurikulumnya itu. Nah, itu aja ya.
Terima kasih untuk semua. Ya, Ustaz. Salam sahabat semua. Makasih Bang Blender. Makasih semua. Yuk, pamit izin turun ya. Yuk, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa kalau aku bahasanya anokhina edonai alohai pancioten bangki. Usera. Usera lah kalau Usera kalau gitu. Hei. Jadi kalau ada hoten-hoten bandel kau baca itu aja. Oh, hoten gak ya?